Cerita Tempo Dulu ini akan dinarasumber oleh dua orang yang sangat-sangat luar biasa. Sebelum kita menyambut mereka, mari kita berikan aplaus kepada mereka. Bapak kami mengundang Bapak Penatua Kota Poso dan Bapak Penatua Mas Kiki. Disilakan sambut mereka dengan berikan aplaus sekali lagi. Menggunakan mic-nya. Baik, Bapak Ibu pemirsa sekalian, tentu ketika gereja ini berdiri didukung oleh kategorial yang pastinya melalui kategorial ini dapat memberikan pelayanan yang lebih menyeluruh, lebih menyentuh kepada setiap umat Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat, khususnya Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Karena itu dalam dialog kali ini, cerita Tempo Dulu, katong yang ada di depan ini akan bercerita tentang spirit pelayanan para PKPK yang ada di tengah-tengah jemaat GKPI Shalom Sonlaki waktu dulu atau tempo dulu sana. Inilah kami, saksikan cerita Tempo Dulu. Baik, Bapak sekalian yang sudah hadir, beta menyapa selamat malam dan shalom. Bapak-bapak harus tetap semangat, tidak boleh gugup dan lain sebagainya, karena ini hanya cerita-cerita biasa saja. Oke. Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, khususnya jemaat Shalom Sonlaki, ketika berdiri pertama kali di Shalom Sonlaki, pasti melalui proses yang panjang. Nanti kita tanya satu-satu. Apa yang bapak-bapak ketahui berdasarkan pengalaman bapak-bapak saja? Sejak bapak-bapak terlibat mungkin dalam pelayanan, dalam kategori yang dimaksud, ataukah mendengar cerita dari orang tua-tua sebelumnya? Nah, kita mulai dari Bapak Penatua Kota Poso. Bapak bergabung di Jemaat Shalom Sonlaki ini sejak tahun berapa kira-kira? Sejak tahun 1995, ya sudah cukup lama sekali Bapak Penatua Kota Poso ya. Oke, dan pada waktu Bapak bergabung, apa yang Bapak lihat? Kira-kira kategori yang mana yang masih yang baru ada, baru terbentuk di dalam Jemaat Shalom Sonlaki? Waktu ketika kita hadir di sini, suasananya tidak seperti yang sekarang ini ya. Dia punya kondisinya seperti dulu itu, ya kalau mau lihat itu dia mana itu media yang lama masih ada segi sangat sederhana sekali. Dan ketika waktu kita masuk itu, kita lihat itu dalam pelayanan bahwa yang pada waktu itu kita lihat jalan pelayanan dari KPK ini jalannya cuma hanya PKP saja, pelayanan kategori yang pemuda itu sesuai dengan pengalaman yang Bapak. Oke, terima kasih sekali. Kita berikan aplaus untuk Bapak. Oke, sekarang untuk Bapak Penatua Mas Kiki, bagaimana Bapak? Mungkin Bapak mendengar cerita dari Bapak punya rekan-rekan pendahulu, rekan-rekan pelayan pendahulu, atau mungkin Bapak terlibat langsung pada waktu Bapak bergabung di sini. Kira-kira apa yang Bapak lihat situasi dan suasana PKPK di sini? Silakan. Ya, baik. Pasca saya bergabung di Gereja Kristen khususnya Jemaat Shalom Sonlaki tahun 2000. Oke, tahun 2000. Tahun 2000, lalu kemudian saya terlibat juga ada proses itu. Namun
berapa tadi itu Bapak? 95 sampai 2000 itu hanya PKB saja yang masih punya spirit yang luar biasa sekali. Oke, setelah itu apa Bapak? Bapak lihat kategori yang apa yang kemudian terbentuk? Setelah itu dalam proses perjalanan barulah terbentuk PKPK nama dunia 2008. Ya, dalam jangka waktu yang panjang sekali. Itu kira-kira pendeta siapa Pak? Pendeta yang Waktu itu pendeta almarhum Mas Kiki. jadi waktu beliau datang di sini dulu, kalau kemudian beliau, tapi sebelumnya Bapak, mohon maaf, Bapak Fordampos waktu tahun 1900-an itu pendeta siapa yang ada di sini? Tahun 1995 itu yang kita ini almarhum pendeta Bapak pendeta layan dan hanya PKP saja. Oke, jadi baik, terima kasih Bapak. Jadi waktu tahun 2000-an itu masih juga tahun 2000 masih pemuda. Dan berjalannya waktu sampai ke Bapak Pendeta Mas Kiki, baru kemudian terbentuklah PKPK yang lain seperti PKWB ya. Karena memang PKWB di sini itu baru kali ini terbentuk, berpisah PKW sendiri dan PKB. Seperti itu Bapak. Oke, baik. Itu informasi yang sudah pemirsa dengar, dan karena itu kita akan berbincang lagi tentang spirit pelayanan. Oke, kira-kira pada waktu Bapak sekalian melihat suasana pelayanannya, keterlibatan anak-anak mudanya, keterlibatan orang tua-tua di dalam pelayanan kategori yang dimaksud, ya seperti apa? Oke, silakan dari Bapak dengan Tua Forda. Silakan Bapak. Baik, setelah pelayanan kategori itu, setelah itu tahun 2007 pas tanggal 31 Oktober itu gedung gereja ini Diresmikan. Oke. lalu ketika tahun depan itu tahun 2008 yang itu baru pelayanan kategorial wanita Bapak, karena itu karena kondisi di mana makanya pelayanan kategorial PKW dan PKB itu dijalankan menjadi satu yang disebut pelayanan kategorial wanita. Wanita Bapak ya. Dan kemudian juga dibuka pelayanan kategorial anak dan remaja. Remaja. Oke, jadi setelah gereja ini dia diresmikan, langsung kategori itu terbentuk. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Oke, yang tadi kita pertanyakan ini kita lanjutkan lagi, spirit pelayanan. Nah, kira-kira Bapak-bapak orang memantau akan terlibat di dalam itu. Bagaimana dong punya semangat dari baik PKP maupun PKWB dan PKR yang Bapak-bapak lihat saja. Silakan Bapak penentuan. Oke, terima kasih. Untuk mereka punya memberikan motivasi atau memberikan spirit bagi pelayanan itu memang harus dibentukkan karena itu adalah perangkat pelayanan. Ya. Oke. Yang perangkat pelayanan itu kepada pelayanan pelayanan waktu itu. Jadi waktu kita untuk pengamatan kita saja yang paling seperti pada waktu itu kita lihat pelayanan kategorial PKP. Pelayanan kategori yang Nah, disitulah ketika mereka punya semangat melayani, mendukung semua tatanan pelayanan yang dilakukan dalam tempat ini, maka ini juga dilihat oleh pelayanan kategori wanita Bapak juga. Jadi ketika pada waktu itu juga memberikan pada waktu itu Bapak pendeta bersama dengan teman-teman juga memberikan motivasi bagaimana mendukung tatanan pelayanan yang dibentuk ini. Perangkat itu adalah bukan saja pada teman-teman yang dalam melayani. Oke. Percayakan untuk melayani rekan-rekan pelayanan itu yang disebut perangkat pelayanan. Oke. Yang mendukung semua tatanan pelayanan dan dibagikan pada waktu itu juga perkembangan. Sangat-sangat luar biasa sekali pada waktu itu. Jadi lewat motivasi dari para badan pelayan jemaat, pemuda itu bersemangat sekali. Oke, terima kasih Bapak Penatua Forda, dan untuk Bapak Penatua Mas Kiki. Apa mungkin dalam keterlibatan Bapak, tetapi juga pengamatan Bapak, bagaimana spirit dari para kategori yang ini? Apa yang kemudian
Memang waktu berjalannya pelayanan kategori lebih muda waktu itu memang cukup berkembang karena waktu itu ada dua komponen besar dalam hal ini ya. Waktu itu ada siswa-siswi yang Oh, jadi yang dari luar ya, kota Solok ini datang ke sini iya. sekolah. Waktu itu kan masih ada asrama Natal, asrama khusus. Memang waktu itu cukup berkembang, cukup besar. Sehingga waktu dalam proses perjalanan pemuda dalam hal ini ya seringkali dalam 2 minggu atau 3 minggu itu sering yang muji Tuhan di leher mata. Oke, jadi bukan saja pelayanan dalam internal jemaat ini, tapi juga berkoinonia menjadi di jemaat-jemaat lain, salah satunya jemaat Immanuel Hermata. Oke, itu yang sering terjadi spirit yang itu. Oke, itu saja Bapak ya. Kemudian dalam menunjang proses pembangunan itu, ya Pemuri itu punya kebersamaan yang cukup untuk membantu proses-proses pembangunan. Iya. Jadi pembangunan fisik ini, partisipasi dari pemuda itu cukup luar biasa. Iya, jadi tanpa dipaksakan, orang itu datang untuk mau terlibat di dalamnya. Luar biasa sekali itu spirit daripada pemuda. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu pada waktu dulu itu bagaimana? Beta dengar itu kalau orang tua dulu ya di dalam jemaat ini, dong itu kalau datang, dong itu mau punya anak-anak itu semua, dong ajak dong keluarga semua itu. Betul atau gimana kira-kira bapak? Yang bapak dengar atau bapak mengalami seperti itu. Jadi kan mungkin berbeda ya dengan sekarang. Sekarang mungkin nggak banyak, orang sedikit dulu atau bagaimana? Silakan bapak menanggapi. Ya, jadi memang proses pembangunan gedung gereja yang sebenarnya kita ada bersama-sama di itu ya, untuk punya spirit sama-sama melayani, maju bersama, tinggi bersama, mundur bersama. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Penatua Mas Kiki. Oke, yang berikut ya, Bapak berdua, kira-kira dalam pelayanan Bapak-Bapak selama ini, Bapak-Bapak mengamati tantangan terbesar di dalam ini berdasarkan perspektif subjektivitas atau dari diri sendiri. Kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar atau yang membedakan antara PKPK pada waktu dulu dan PKPK pada zaman sekarang, dan tantangan yang menjadi gap antara yang dulu dengan sekarang itu kira-kira seperti apa? Bapak Penatua Polda Kosi, silakan Bapak. Untuk metode yang tantangan yang mereka hadapi pada waktu itu, ya ini bagian tantangan yang sesuai dengan tantangan. Oke, baik, tantangan zaman ya. Karena perkembangan yang kita lihat pada waktu itu pelayanan khusus pelayanan PKP dia perkembangan yang sangat luar biasa. Baik. Dan ini ada seruan-seruan dari pimpinan atau kepada teman-teman itu mereka berproses sangat bagus. Jadi tadi seperti yang Bapak Penatua Mas itu, dorang itu sekolah, tapi kalau ada arahan dari Badan Pelayanan Jemaat, dari panitia pembangunan mungkin, dong itu akan terlibat dengan sukacita. Sama-sama dengan teman-teman. Oke, baik. Terus bagaimana Bapak? Lalu kalau dilihat tantangan selama ini yang dihadapi oleh anak-anak karena era globalisasi, Iya, perkembangan teknologi. karena itu ada tadi tidak keseluruhan anak-anak itu seperti ini. Ada yang ikut serta dalam apa yang disebut tantangan pelayanan, ada pun yang masih bersifat anak-anak. Jadi itu tergantung atau para pimpinan dan teman-teman bagaimana mengarahkan anak-anak itu. Nah, nanti didorong oleh pengurus-pengurus yang tadi Yang lainnya. seperti pengurus PKB, PKB dan PKB. Terima kasih sekali untuk penjelasannya Bapak. Berikut untuk Bapak Penatua Mas Kiki, bagaimana Bapak melihat gap yang ada dari zaman dulu dengan zaman sekarang ini? memang kalau zaman dulu kan ya memang kita belum ada pada zaman modern. Oke. Artinya bahwa tingkat memahami dan menguasai apa namanya yang sekarang Iya, teknologi ya. teknologi canggih ini ya itu tantangan kita di situ. Itu tantangan terbesar sekali. Iya.
artinya bahwa yang sekarang ini kan tantangan sekarang, kalau kita sudah menggunakan teknologi canggih, otomatis itu juga membuang waktu, menyita waktu. Oke, jadi terkurung di dalam dunia individualistik, dalam kesendirian, lebih berhadapan dengan benda mati yang bisa digerakkan secara tidak terlihat seperti itu tantangan yang paling terbesar sekarang. Oke, ada tadi Bapak? Ya, Oke, baik, terima kasih. Nah, kita berikan aplaus dulu untuk Oke, nah, kita tidak lama-lama ya untuk berbincang ini. Baik Bapak-Bapak, informasi dasar sudah Bapak-Bapak sampaikan, latar belakangnya. Sekarang beta mau tanya untuk Bapak berdua. Kira-kira masih ada peluang nggak sih untuk kata orang punya spirit yang lebih baik lagi dalam membangun pelayanan kategori pemuda, pelayanan kategori wanita, bahkan pelayanan kategori anak-anak. Silakan Bapak Penatua Mas. Iya, kalau soal spirit, tinggal saja kita kembangkan. Oke. Tinggal saja kita kembangkan dari segi internal untuk pengembangan spiritual. Mungkin ya kita tidak kembangkan ini mungkin persoalan internal yang sebenarnya kita hadapkan, sehingga ya itu juga merupakan dampak. Oke, jadi akibat dari persoalan yang sangat besar ini dampak. Tapi sebenarnya bagaimana Katung bisa mengarahkan cara pandang Katorang supaya janganlah kemudian Katorang terprovokasi dengan persoalan yang begitu besar. Secara internal Katorang bisa mengembangkan seperti yang tadi Bapak bilang. Kira-kira hal yang lebih konkret begitu. Hal yang lebih konkret, cara seperti apa yang bisa Katung lakukan untuk kembali menyatukan persekutuan ini, kembali memberikan spirit yang lebih baik lagi untuk persekutuan. Ya, untuk yang lebih konkret, yang lebih spesifik itu ya tergantung kesadaran kita, ya kesadaran para anggota ini, persekutuan kategorial ini. Ya, karena memang pada dasarnya ini kita juga ada dalam dua komponen yang berbeda. Yang pertama ya karena sifat individualistik memang diperhadapkan dengan teknologi KD. Karena fokusnya di situ. Oke, itu pun juga agak sulit ya untuk kemudian memaksakan kehendak orang mengikuti kehendak bersama. Karena maksudnya sudah menjadi hal yang membukanya seperti itu, tantangan itu. Tapi ya harapannya adalah bagaimana Katorang terus mengembangkan pelayanan di dalam ini supaya ada kesadaran pribadi. Oke, Bapak Penatua Fordakoso, bagaimana kira-kira ada saran dari Bapak untuk kemudian bisa melakukan perubahan terhadap cara-cara, pandangan, sikap-sikap daripada kategori yang ini supaya Katung kembali bersatu dan memajukan pelayanan secara bersama-sama. Ya, kita potong yang paling utama kita ini adalah bagaimana kita dari pelayanan khusus pendidikan mengarahkan semua komponen yang ada dalam Oke. lihat semua ini karena kalau kita lihat bahwa ketika pelayanan-pelayanan ini sudah dibagikan juga bagaimana setiap momen-momen pelayanan yang bagaimana Perlu dihidupkan. Seperti yang tadi pemuda berkata, Inilah bagaimana ya jadi tidak berpulang untuk pribadi masing-masing. Ya bagaimana cara kita sebagai pendeta, sebagai badan pelayanan untuk memberikan apa yang motivasi pada pengurus, bukan saja bagi PKB, tapi bagi PKW, PKB dan anak-anak ini dengan sedikit. Oke, baik, terima kasih Bapak berdua sudah ada di penghujung Katung punya ngobrol kali ini cerita tempo dulu sana. Maka kita meminta Bapak berdua untuk menyampaikan pesan di hari ulang tahun PKPK yang ke-52. Sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian serta anak-anak singkat, padat dan jelas saja supaya Katorang setelah ini memiliki spirit pelayanan bersama yang lebih baik. Mulai dari Bapak Penatua Mas. Silakan Bapak.
Iya, pesan saya terhadap pelayanan PKPK khususnya di Jemaat Shalom Somlaki. Yang pertama, perjuangan untuk mendirikan lembaga khususnya di wilayah Maluku ini cukup dengan air mata yang susah payah yang cukup besar, dan itu juga ada yang menjadi korban, ada juga yang menjadi sempat diusir, ada juga yang menderita. Terhadap itu kita sebagai generasi penerus gereja ini, marilah kita kembangkan roda pelayanan khususnya di wilayah Somlaki dan Maluku, khususnya Kepulauan Tanimbar ini, dengan kita tetap berprinsip bahwa kita dibesarkan lewat gereja, sehingga ya ke depan tetap kita berkenan. Itu sebuah motivasi. Baik, luar biasa sekali ya para pemirsa sekalian. Kita berikan aplaus dulu kepada pesan motivasi dari Bapak Penatua Mas Diki. Silakan Bapak Penatua Pondok Poso. Iya, terima kasih Beta untuk pesan bagi semua anggota jemaat Shalom Somlaki dalam perayaan Buku PKPK kali ini 15 Februari 2025 ini. Beta mengajak ketemu semua untuk ketemu seperti apa yang tadi diceritakan dalam arti bahwa kita meniru di teladan daripada orang tua atau pendahulu kita, orang tua kita yang membangun gedung ini sejak sementara kita nikmati. Dan kita harap supaya apapun yang terjadi, karena di dalam ketemu hidup Yesus tidak pernah kita senang, pasti harus ada tantangan. Kita tantangan itu tidak dalam pawai atau kekuatan. Jadi kita harap supaya setiap PKPK itu adalah perangkat pelayanan yang mendukung sebuah tatanan pelayanan dalam jemaat ini. Jadi kita minta supaya apapun yang terjadi, ada kesalahpahaman antara pribadi dengan pribadi dalam pengurus, kita minta ditangani dengan baik sesuai dengan firman yang disampaikan dalam kitab Mazmur pasal 133 itu, apabila kita hidup rukun dan damai, maka di sanalah Allah memberitakan berkat kehidupan yang tidak berputus. Jadi kita biasa begitu. Kita harap supaya apapun terjadi, jangan takut kalau berpengaruh pada dunia globalisasi perkembangan tadi. Mari kita berpegang kepada firman, ataupun kita percaya bahwa ketika kita berpegang kepada firman, ataupun segala ini akan berlaku. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada kedua narasumber kita yang sungguh luar biasa. Berdasarkan ngobrol atau cerita tempo dulu sana, kita akan menutup ini dengan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap memperhatikan dengan sesama segala pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber kita. Kita saling bermitra di dalam pelayanan, saling memperhatikan dan terus mempertahankan identitas kita sebagai anak Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia yang melayani dengan hati. Di hari ulang tahun ini tema kita, jiwaku memuji, hidupku melayani, supaya berdampak terus dan terus untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mundur diri, selamat malam.